Siva Lutfiani Atikoh, mahasiswa University of Glasgow, Skotlandia, kali pertama menjalani Ramadan di perantauan yang berbeda negara. Pengalaman Ramadan pertama ini dibagikan oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan pada Tribun Jateng. Melalui wawancara dalam jaringan atau daring, Siva bercerita bahwa kota yang ia tinggali ialah kota terbesar di Skotlandia, yakni Glasgow. Siva mengaku beruntung karena ia tinggal di kota yang menyediakan lokasi untuk daging dan makanan halal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizkiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Mei. Siva Lutfiani Atiko, mahasiswa Universitas Glasgow, Skotlandia, asal Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, menjalani ibadah Ramadan pertama di perantauannya yaitu di Glasgow, Skotlandia. Dia bercerita bahwa tinggal di Skotlandia itu dia tidak perlu pusing untuk berbuka puasa untuk menu makanan halal karena selain banyak daging dan bahan makanan halal, ia juga bisa milih bahan makanan berbasis vegan atau sayuran dan itu tidak terlalu menyulitkannya selama melaksanakan ibadah Ramadan. Saya juga bercerita di Glasgow terdapat banyak toko Asia yang dimiliki oleh warga Timur Tengah yang menyediakan kebutuhan masyarakat Muslim. Toko tersebut menjual daging ayam, sapi, kambing, hingga domba dengan kualifikasi halal. Selain itu, di Glasgow juga terdapat toko Tiongkok yang menjajakan bahan makanan dari Jepang, Thailand, Korea, Filipina, hingga Indonesia. Menurutnya, jadi untuk mendapatkan makanan khas Indonesia, ketika ia rindu berbuka puasa dengan makanan khas Indonesia, cukup berbelanja bahan makanan dan memasak. Selama tinggal di Glasgow, Siva menjumpai banyak masjid yang terdapat di kota tersebut. Dari banyak masjid tersebut, ada sebuah masjid besar, masjid utama, yang jaraknya 30 menit berjalan kaki dari apartemen Siva. Sementara Siva sendiri biasanya untuk ibadah sholat raweh ke masjid yang hanya berjarak 5 menit dari apartemennya. Berdasarkan pengalamannya, ibadah tarawih di masjid yang dekat maupun masjid utama adalah 13 rakaat termasuk witir dan surat yang dibacakan sekitar 1,5 juz Al-Quran. Meski demikian, pelaksanaan ibadah sholat witir tidak pasti, kadang 3 rakaat, bisa 5, juga bisa 7, tergantung imam sholat. Nah, di sini cerita bahwa uniknya muslimah maupun perempuan muslim yang beribadah tidak mengenakan mukena. Ini yang membuat dia merasa bingung dan heran karena ketika ia pertama kali datang ke masjid memakai mukena. Ia juga bercerita bahwa sebagian muslimah dari negara-negara Timur Tengah sudah memakai pakaian panjang, abaya atau abaya yang sekaligus digunakan untuk sholat. Melihat hal ini menjadi pengalaman baru baginya dan pengalaman yang berbeda dibandingkan selama ia tinggal di Indonesia. Ia mengaku kaget karena nggak hanya beribadah menggunakan abaya, beberapa muslimah juga cukup menggunakan celana denim dan jaket. Namun sering berjalan waktu, Siva mengaku sudah maklum dan terbiasa dengan kebiasaan muslimah yang beribadah mengenakan pakaian yang melekat pada tubuhnya. Selama Ramadan, Siva melaksanakan ibadah sholat raweh di apartemen atau flat bersama rekan-rekannya. Selain di masjid kota, di kampus Siva di University of Glasgow, terdapat musola atau lebih sering di sejumlah kampus adanya ruang khusus ibadah. Berbeda dengan musola, ruang khusus ibadah itu merupakan satu tempat di mana bisa digunakan untuk ibadah, tapi tidak spesifik untuk satu agama saja. Tapi Siva bercerita bahwa di kampusnya ada section sendiri untuk tempat wudhu dan sholat. Kemudian sebagai muslimah, pengalaman ibadahnya yang ia rasakan di Glasgow adalah adanya kajian di masjid setempat. Kajian tersebut diadakan oleh keluarga Islam Indonesia di Britania Raya atau Kibar. Siva mengaku menjadi bagian dari Kibar dan pada kesempatan Ramadan ini, ia bersama rekan-rekan lain mengadakan kajian hingga buka bersama. Kajian tersebut mendatangkan ustadz dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dari Pondok Pesantren Gontor.
Siva yang merupakan sarjana lulusan program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ini juga bercerita kegiatan rutin yang ia adakan selama Ramadan bersama dengan rekan-rekan Gider, antara lain adanya TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ada kegiatan kajian khusus anak, kemudian tadarus bersama yang diadakan secara daring bersama putra-putri warga Indonesia yang tinggal di Britania Raya. Kerinduan wanita asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menikmati suasana semarak dan kemeriahan Ramadan. Ini juga adanya suara tadarus dengan pengeras suara dari masjid yang menjadi hal yang lumrah. Namun hal tersebut tidak ia rasakan di Glasgow. Bahkan untuk mendengarkan suara azan berkumandang dengan pengeras suara juga mendatangkan kerinduan untuknya. Pasalnya, mendengarkan suara azan berkumandang memberi perasaan sentimental bagi Siva. Ia bercerita bahwa di sini azan hanya di dalam masjid dan informasi azan dari masjid melalui aplikasi dari Glasgow Central Mosque. Pada Ramadan ini, aplikasi dari masjid tersebut tidak hanya mengumandangkan azan, melainkan juga menginformasikan waktu sahur dan berbuka puasa. Ia juga mengaku merindukan suara takbir yang biasanya ia dengarkan berkumandang bertalu-talu dari semua masjid saat malam sebelum Idul Fitri. Selain suasana Ramadan, azan, dan takbir, Siva mengaku rindu juga dengan keluarga. Secara kasat mata, makanan yang selalu ia santap saat berbuka bisa ia masak sendiri, namun kehangatan dan keceriaan Ramadan bersama keluarga yang tidak bisa ia ciptakan. Selain itu, untuk perantau lajang sepertinya memasak sendiri untuk hidangan berbuka seperti di Indonesia dengan menu lengkap seperti takjil, gorengan, sayur, gitu ya, akan berimbas pada biaya yang lebih besar karena harga bahan makanan di Skotlandia lebih mahal daripada di Indonesia. Kemeriahan Ramadan lain yang tidak bisa ia rasakan di perantauan adalah kemeriahan suasana masyarakatnya. Meski demikian, pertama kali di Piccadilly Street di London, Inggris, mengadakan Ramadan Lights tahun ini. Ramadan Lights tersebut merupakan pengalaman pertama menurutnya di wilayah Eropa. Siva bercerita pengalaman Ramadan pertamanya ini pun dengan durasi puasa yang cukup panjang, 14-18 jam. Karena di Glasgow sudah masuk musim semi, jadi untuk waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malam, imsak sekitar pukul 4.20, kemudian waktu berbuka puasa sekitar 20.25 waktu Glasgow. Nanti menjelang akhir puasa, kira-kira puasa sampai 18 jam. Akibat waktu puasa yang panjang ini berimbas pada kebiasaan sejumlah warga muslim Indonesia di Skotlandia, khususnya Glasgow, hanya satu kali makan, yakni saat berbuka puasa dan tidak mengonsumsi makanan lagi untuk sahur. Biasanya mereka sahur hanya minum air putih saja. Sementara kalau untuk merayakan buka puasa, biasanya dengan teman-teman apartemen, mereka akan masak bersama dan makan bersama. Selain berbuka puasa bersama rekan muslim asal Indonesia, ia juga mengadakan buka puasa bersama rekan muslim dari berbagai negara yang tinggal di Glasgow. Selama menjalani Ramadan, Siva mengaku persiapan yang harus ia lakukan ialah fisik karena durasi puasa yang lebih panjang. Meski demikian, ia merasa beruntung karena tinggal di wilayah yang sejuk sehingga durasi puasa yang panjang tidak terlalu terasa keras. Sekian rekan Mei, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Amanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.